Halo adik-adik semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Kak Anas dan juga tentunya dengan kakak-kakak layan yang lainnya. Kami semua dengan penuh sukacita menyambut kehadiran adik-adik di ibadah pada minggu pagi ini. Dan sebelum kita memulai seperti biasa, Kak Anas mengajak adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak untuk berdoa, mempersiapkan diri masing-masing untuk menghadap Tuhan dan untuk kita beribadah. Silakan saat teduh dimulai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan, kita tundukkan kepala untuk kita berdoa pembukaan bersama-sama. Kita berdoa. Bersyukur dan terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh Tuhan bangunkan dengan sehat, dengan tidak kurang suatu apapun saat ini, dan kami dengan penuh sukacita datang untuk beribadah bersama. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga memberkati akan teman-teman kami yang belum sempat hadir. Biarlah mereka juga boleh dapat minggu depan bersama-sama beribadah dengan kami dengan penuh sukacita. Kami serahkan jam ibadah kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 102 ayat 1-3. Bunyinya, doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan,
Siapakah daripada kami yang harus lebih dulu maju menghadap orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang di dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia dan memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Halo adik-adik, adik-adik masih ingat tentang Yosua? Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa setelah Musa meninggal. Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel selama beberapa puluh tahun lamanya. Setelah Yosua meninggal, belum ada yang dapat menggantikan tugasnya. Maka pada saat itu, orang Israel menanyakan kepada Tuhan, siapakah yang harus memimpin mereka berperang melawan orang Kanaan. Maka Tuhan menjawab mereka dengan memberikan perintah agar suku Yehuda yang harus maju dan berperang melawan orang Kanaan. Yehuda tidak bergerak sendiri, tetapi dia mengajak Simeon juga. Nah, apakah tugas Yehuda itu gampang? Tentu enggak ya, karena dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Israel, Yehuda itu harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia mempersiapkan dirinya mulai dari hal yang terkecil, yaitu berani untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas utamanya. Nah, adik-adik, kalau nanti adik-adik udah besar, sudah bisa menjadi seorang pemimpin, maka adik-adik harus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Persiapannya itu mulai dari hal yang sederhana. Misalnya belajar, mengerjakan PR, menyiapkan peralatan sekolah, membersihkan tempat tidur sendiri kalau bangun tidur, merapikan mainan yang tadi habis main, dan juga bermain dengan sopan dan ramah bersama teman-teman, dengan kakak dan adik. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini, kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, yaitu dengan mengerjakan sampai selesai apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan Yesus mau supaya adik-adik belajar menjadi anak yang dengar-dengaran, taat, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan setia, sukacita, dan bertanggung jawab sampai selesai. Supaya nantinya adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tetap semangat ya adik-adik untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik dalam mempersiapkan diri adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, dan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Kak Anas mau ajak kita bersama-sama untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Dan marilah kita kembali menundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa dalam syafaat kami ya Bapa. Untuk doa yang pertama, biarlah Tuhan memberkati akan bangsa negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati dan menjaga setiap kami yang ada dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati untuk seluruh pemimpin negara kami, setiap pejabat yang Tuhan boleh tugaskan dan pilih untuk memimpin roda pemerintahan. Biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka sehingga mereka boleh dapat menjalani tugas mereka dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memberkati akan bangsa kami ya Bapa yang saat ini masih dalam kondisi pandemi. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang terus memberkati agar kami bisa dapat melewati masa-masa sulit. Kami boleh dapat mendengar ada berita sukacita bahwa pandemi sudah berakhir, dan kami nantinya boleh dapat beraktivitas dengan baik dan seperti normal seperti dulu lagi ya Tuhan. Untuk pokok doa berikutnya Tuhan, kiranya Kau memberkati untuk seluruh pelayanan gereja-gereja di muka bumi Tuhan. Biarlah setiap pelayanan firman boleh dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan, dan terlebih lagi boleh dapat membawa jiwa-jiwa baru, lebih banyak membuat orang percaya kepada Tuhan, dan biarlah nama Tuhan boleh dapat selalu dipermuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pokok doa berikutnya. Tuhan memberkati untuk janda dan juga anak-anak yatim. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang cukupkan segala apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, khususnya sedang menderita kelemahan tubuh ataupun terjangkit dengan COVID. Mari Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau memberkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan, sehingga mereka boleh dapat pulih dengan cepat, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami akan menutupnya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau telah memberkati kami dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang ya Tuhan, kami akan
kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kembali ke aktivitas kami. Biarlah Tuhan Yesus yang mau memberkati kami, membimbing kami Tuhan dalam 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Agar Kau boleh kumpulkan kami lagi ya Tuhan Yesus dengan tubuh yang sehat ya Tuhan, untuk beribadah lagi bersama-sama di kegiatan Pelkat PA ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.